Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tematik 3C, subtema 3, pembelajaran 6. Oke, perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Kita telah mempelajari berbagai perubahan wujud benda. Apa saja perubahan wujud benda yang kemarin kita pelajari? Yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan juga menyublim. Nah, kalian masih ingat kan? Apa arti dan contoh dari setiap proses perubahan wujud benda? Coba perhatikan halaman 88. Di sini ada mengembun. Artinya apa? Lalu contoh bendanya seperti apa? Nah, ini kalian tulis ya. Saya tidak akan berikan karena kemarin kita sudah belajar. Kalian tulis, kalau sudah kalian bisa foto, dikirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Misalkan nih, membeku artinya apa, lalu contohnya apa, menguap artinya apa, contohnya apa, dan sebagainya nih. Yaitu ada mengembun, membeku, menguap, mencair, dan menyublim. Coba kalian isi ya. Oke. Nah, setelah menguraikan penjelasan dan contoh dari setiap perubahan wujud benda, nah kita akan membuat Booklet berisi rangkaian tentang perubahan wujud benda yang telah kita pelajari pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5. Nah, buatlah booklet dengan langkah-langkah berikut. Oke, bookletnya nih, coba perhatikan di layar ini dan perhatikan juga di halaman 89. Cara membuat booklet: pertama, lakukan tugas ini secara berkelompok karena kita lagi pandemi. Saya ingin mengerjakannya sendiri-sendiri ya di rumah. Kedua, siapkan kertas karton ukuran A4 yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Oke. Yang ketiga, adapun isi bookletmu adalah sebagai berikut. Pertama, halaman pertama berisi judul dan namamu atau nama kelompok. Yang kedua, ini gak usah pakai nama kelompok ya, nama kamu saja dan kelas. Kedua, halaman kedua berisi peta konsep. Nah, peta konsep berisi bagan yang telah kamu buat sebelumnya. Yang ketiga, halaman ketiga sampai seterusnya berisi penjelasan secara rinci tentang setiap perubahan wujud benda yang telah kamu pelajari. Kamu juga dapat menambahkan gambar yang mendukung penjelasanmu. Nah, halaman terakhir berisi kesimpulan dan tanggapanmu terhadap perubahan wujud benda di sekitar. Nah, contohnya nih seperti yang ada di gambar ya. Seperti itu. Tapi dia ada beberapa halaman. Oke, yang kedua, hiaslah bookletmu semenarik mungkin. Kalian bisa mewarnainya di pinggir-pinggirnya. Yang penting tertulis jelas ya. Ketiga, bookletmu dapat kamu gunakan untuk membantumu belajar nanti. Nah, untuk bookletnya kalian terserah mau proses perubahan wujud apa. Satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Boleh misalkan menguap, kan di situ ada 5 ya, kita ada menguap, membeku, menyublim, mencair, dan juga mengembun. Nah, kalian pilih salah satu saja, tidak usah sampai 5-5-nya, salah satu aja, tidak apa-apa. Oke, tapi dihias semenarik mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita telah melaksanakan tugas membuat booklet. Tugas tersebut dilaksanakan dengan cara berkelompok. Nah, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dapat selesai lebih cepat. Nah, beberapa lama kemudian berhasil menyelesaikan tugasmu. Berapa lama kamu berhasil menyelesaikan tugasmu dan bagaimana cara kamu mengukur lamanya suatu kegiatan. Oke, lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam.
Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Ada jam analog, ada juga jam digital. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah contoh jam analog dan jam digital di halaman 89. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur lama kegiatan dengan teliti hingga satuan second atau detik ya. Caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Nah, alat ini biasa digunakan saat perlombaan olahraga, misalnya lomba lari. Nah, ingat kembali cara membaca jam. Nah, kita sudah pernah mempelajari ya. Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Perhatikan contoh berikut. Nah, perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 10. Jarum panjang menunjukkan angka 1 jam. Di samping menunjukkan pukul berapa ya? Yaitu 10 lebih 5 menit. Ditulisnya 10.05. Oke, untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, kamu dapat menuliskannya dengan dua cara. Cara pertama, dimulai lagi dari angka 1. Cara kedua, lanjutkan ke pukul 13.00 sampai 14.00 dan seterusnya hingga pukul 24.00. Perhatikan contoh berikut. Nih, pagi pukul 9.30. Perhatikan. Nah, kalau malam berarti kita makainya 21.30. Kalau misalkan kalian gini, jam 9 malam, wah itu salah penyebutannya, bukan jam 9 malam. 9 itu untuk menunjukkan pagi. Yang benar adalah jam 21.00. Seperti itu ya. Penulisannya ya berbeda ya, pagi dan malam itu berbeda. Oke, kita lanjut. Oke, nah karena kita membuat bucketnya yang tadi yang saya jelaskan sendiri, kalian mengerjakan di rumah masing-masing ya. Dikumpulkan sama ustazah minggu depan. Ingat, minggu depan dikumpulkan. Oke, hari Senin dikumpulkan ya, Senin depan. Ke ustazah harus sudah jadi semua ya. Oke, untuk itu ustazah akan memberikan latihan soal. Ya, berikut soalnya. Oke, untuk itu ustazah akan memberikan latihan soal. Ayo berlatih halaman 91 dan 92 ya. Jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina. Oke, dan juga tugas untuk membuat bucket yang ada di halaman 89 untuk pengumpulannya itu hari Senin tanggal 15 Februari ya. Oke, jangan lupa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.